Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita coba mendiskusikan kembali ya yang AI tools. Saya akan mengulang kalau di AI tools yang ada yang sudah kita bahas, yaitu membuat TP ATP dan target pembelajaran atau target TP termasuk asesmennya ya. Kalau kita lihat ya, ini TP, ada CP, kemudian dari CP ini kita bisa menggunakan AI untuk membreakdown menjadi TP-TP gitu ya. Namun dalam kasus yang matematik mungkin sudah cukup rinci begitu ya. Tapi kalau misalnya ingin membuat yang menggunakan AI gitu ya, kita bisa mengambil CP yang ada di sini. Misalnya ini dua elemen ini kita ambil, di copy, kemudian masukkan di AI di sini, yang di bagian TP nanti akan di breakdown dari CP tersebut ke ATP, ke TP, dan nanti kita urutkan di ATP-nya. Nah, jadi dalam menyusun kurikulum atau menyusun pembelajaran, desain pembelajaran ini kan kita punya CP dan nanti di breakdown ke TP-TP gini ya. Dari ini contoh-contoh di TP, kemudian diurutkan gitu ya. Kalau dari contoh tadi di video sebelumnya, CP ada, kemudian kita breakdown menjadi sekitar 23 ya tujuan pembelajaran ya. Nah, itu diurutkan ya sampai kemudian menemukan TP-TP ini urut sampai di fase akhirnya. Nah, di dalam TP inilah nanti di breakdown lagi lebih detail lagi tadi ini di target TP ya. Jadi di target TP tadi adalah rincian detail, lebih detail dari TP. Untuk menu-menu yang lain nanti bisa kita sesuaikan dari urutan yang tadi ya. Yang penting kita paham dulu dari CP ke TP, dari TP ke target TP atau unit-unit di dalam TP-nya, kemudian mencari prasyarat atau menentukan indikatornya dan membuat asesmennya. Itu yang inti kira-kira itu. Nanti kemudian kalau mau lebih detail, misalnya mencari masalah pembelajaran yang ada di topik ini, misalnya bisa kita lihat di sini, kita masukkan TP-nya, tujuan pembelajaran ini ada problem-problem pembelajaran apa yang biasanya ditemui siswa gitu ya. Ada miskonsepsi dan masalah pembelajaran ya. Miskonsepsi itu adalah seringnya siswa mengambil konsep yang keliru atau memahami konsep secara keliru gitu ya. Kemudian yang ini masalah pembelajaran secara umumnya. Kadang-kadang kalau di AI mungkin numpuk seperti ini. Mungkin kalau mau lebih enak bacanya pakai yang tabel nih ya, dicentang ini. Tapi kadang-kadang tabelnya juga kadang kacau gitu ya. Tapi kalau misalnya tabelnya masih kurang terbaca, bisa di refresh kembali. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel, ini miskonsepsinya siswa di sini, permasalahan pembelajarannya buat di sini gitu ya. Nah, ini contoh kalau menggunakan misalnya tabel begitu. Kemudian di sini ada juga aktivitas belajar. Kita bisa mengambil salah satu TP barangkali ya, atau mungkin target ya. Target itu rincian dari TP itu ada target-target. Barangkali kalau mau lebih detail ya bisa kita coba yang di target pembelajarannya yang dituliskan di sini. Kita bahas dulu yang di sini dulu aja ya. Nanti kemudian diferensiasi, ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini mungkin kita akan lebih detail ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita ambil salah satu TP, ini kan ada beberapa TP ya. Nah, mungkin kalau kita mengambil TP yang ini, nah kita bisa
mengcopy, dimasukkan di menu sini. Nah, sebaiknya nanti kita kalau mau diferensiasi selain jenjangnya ya, ini juga diferensiasi apanya, misalnya kebutuhan siswa atau kemampuan siswa, misalnya kompetensi siswa, misalnya kompetensi siswa. Jadi dari tujuan pembelajarannya atau target ya, ini kalau ini tujuan pembelajaran TP, ini targetnya TP, target TP bisa kita gunakan di sini. Sekali lagi, jenis diferensiasinya sebaiknya diberikan di sini ya, misalnya apakah kompetensi siswa, mungkin kebutuhan siswa atau gaya belajar ya. Tapi kalau gaya belajar barangkali tidak direkomendasikan, atau ini yang lain saja ya, yang kalau misalnya mau yang malah lebih mengenai itu barangkali mungkin kompetensi siswa ini. Nah, dari sini nanti kita tunggu apakah dia punya diferensiasi seperti apa yang bisa diberikan. Nah, ini ada dia dikelompokkan kemampuan yang tingkat lanjut, tingkat menengah, tingkat awal. Jadi ini contoh tugasnya juga ada di sini ya, pemula sampai 4 ya, 4 kelompok. Nah, ini tergantung kita memberikan topiknya apa, kemudian ini kompetensi siswa yang menjadi pengelompokan diferensiasi. Nanti bisa dicari cara-cara yang lain. Kemudian mungkin kita bisa juga, kalau yang belum tadi mana ya, barangkali LKPD outline ini untuk outline bahan ajarnya. Kalau ini untuk bahan ajar yang lebih rincinya, kita mungkin masuk yang di bagian lesson planning aja. Ini bagian yang barangkali cukup detail barangkali ya. Nanti bisa juga kalau mau membuat modul ajarnya bisa dari sini. Ini untuk memberikan format secara umum, gambaran modul ajar secara umumnya. Yang ini agak berat ya, mungkin agak butuh waktu yang agak lebih lama. Kita tunggu. Baik, ini yang lesson plan-nya atau RPP-nya. Ini akan dimunculkan dari judul tujuan pembelajaran. Ini nanti bisa dicek lagi ya apakah sudah sesuai, karena ini kita ini di-generate langsung dari AI-nya. Nanti bisa cek kembali. Berarti kalau yang di sini berarti kan ini ya, kalau konteks kita ini TP-nya kan ini. Berarti kan yang ini kan target pembelajarannya ya. Lebih detail lagi. Daftar materinya, ini materi prasyarat juga sudah ada di sini. Kemudian untuk pembelajaran ada media alat bahannya ada di sini. Kemudian ini aktivitas pembelajarannya. Ini juga asesmennya, asesmen soal essay. Ini ada aktivitas lanjutan juga. Ini yang pakai lesson plan ini ya. Kalau kita mau membuat lebih, misalnya ya, ini yang lebih rinci gitu ya, kita ambil contoh topik atau materi misalnya yang ini ya, membedakan para fungsi nonlinear dan fungsi linear secara grafik. Misalnya kita mau ngambil TP-nya ini ya. Sekali lagi, TP yang tadi saya berikan ini hanya salah satu contoh ya, Bapak Ibu tidak harus menggunakan yang sama. Nah, ini misalnya kita ingin membuat aktivitas pembelajarannya ini selain
menggunakan keyword ini, TP ini, kita juga bisa menambahkan media yang digunakan ya. Misalnya menggunakan media GeoGebra gitu ya, atau Desmos ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan keyword tambahan seperti ini, nanti aktivitas pembelajarannya sudah spesifik ya, menggunakan media yang kita inginkan. Kalau tidak pakai tambahan seperti ini, AI akan memberikan materi atau draft yang cukup umum ya. Tapi kalau kita menambahkan media yang kita inginkan, bisa juga alat peraga gitu ya, atau topik-topik yang lain, kita mungkin akan bisa mendapatkan yang lebih detail gitu ya. Ini tadi kebetulan belum GeoGebra belum masuk ya. Ini yang tanpa GeoGebra tadi, karena sudah kadung saya enter gitu ya. Nah, kalau pakai GeoGebra, kita coba lihat apakah ada bedanya. Ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah menggunakan GeoGebra ya. Namun kita lihat lagi apakah GeoGebra-nya sudah cukup tergambar di lesson plan-nya ini. Ini sudah muncul beberapa poin-poin tentang GeoGebra. Kadang-kadang kita juga perlu memberikan informasi yang lebih detail lagi supaya AI-nya bisa memberikan jawaban yang lebih optimal. Ya, misalnya GeoGebra yang di situ menggambarkan apa, gitu ya. Misalnya kalau menampil GeoGebra-nya adalah untuk membandingkan volume dari suatu kerucut dan tabung, gitu ya. Jadi menggunakan media GeoGebra yang sudah ada, yaitu bangun kerucut di dalam sebuah bangun tabung yang masing-masing alasnya sama gitu ya, dituliskan di sini sehingga lebih detail dan AI-nya lebih paham. Kemudian secara umum ini ya nanti bisa digunakan assessment, misalnya ini pilihan ganda, esai, tugas. Kalau untuk diskusi atau pemantik awal pembelajaran juga bisa diklik di sini ya. Kalau ini kita pemantik, misalnya tinggal diklik di sini dan kita berikan topiknya apa. Nanti topik pemantiknya bisa kita pilih, ada beberapa pilihan ya, untuk diskusi atau umum. Pemantik nanti bisa muncul di sini pertanyaan yang tipenya tergantung pilihannya, nanti tipenya bisa berbeda-beda. Kemudian yang penjelasan, membuat penjelasan ini adalah kalau kita memiliki konsep yang cukup sulit yang ingin dijelaskan ya, bisa kita minta AI-nya untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami ya. Misalnya tentang konsep variabel gitu ya, kita gimana menjelaskan konsep variabel ke siswa dengan mudah. Nah, ini muncul di sini ya penjelasannya tentang variabel itu apa yang mudah dijelaskan ke siswa ya. Ini ada pengenalan variabel, konsep penting dan bla bla bla, variabel membantu kita dan sebagainya. Berikan contoh, ada analogi-analogi ya, misalnya kalau sebuah resep kita perlu mengukur bahan gula dan sebagainya ya, diberikan analogi, jenis-jenisnya banyak sekali ya. Nah, ini bisa membantu guru kalau menemukan konsep yang sulit yang ingin dijelaskan kepada siswa dengan bahasa yang lebih mudah. Nanti silahkan dicoba. Untuk yang lain nanti slide presentasi juga bisa dicoba menggunakan menu ini gitu ya. Untuk yang presentasi mungkin nanti bentuknya HTML dan bisa di download juga
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi